Gila nih, acara buat anaknya ini. Anaknya Habib kawin, masa jalan mau diambil alih tuh. Tenda tuh. Mulai dari depan asrama sampai sebelum rumah sakit Pelni. Nah ini lokasi dia nih tuh. Lokasi dia tuh. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Agar semua pihak mematuhi protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak aman dengan orang lain, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Terjadinya beberapa kerumunan massa tanpa protokol kesehatan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, seperti yang disampaikan oleh warga maupun beberapa organisasi masyarakat melalui berbagai media. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan kepada masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Iya, menurut saya Said Agil Siraj ini, ya saya khawatir Pak Said Agil Siraj Ketua PBNU lagi gegerota. Profesor Dr. alumni Ummul Qura Mekah, tapi kok pernyataannya ngawur. Mungkin dia lagi mimpi basah, jadi ngomongnya gegerota. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didengar. Giliran ada yang bikin kerumunan ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Pada Nikita Mirzani, kami ingatkan, kalau Anda tidak ingin dimulai, janganlah memulai. Kalau Anda tidak ingin dihina, janganlah menghina. Apa yang telah kau ucapkan harus kau pertanggungjawabkan. Kami tunggu 3 kali 24 jam. Apabila tidak ada statement pernyataan maafmu, maka kami tidak akan tinggal diam. Ya itu penasaran ya, bener nggak sih si Ustadz kaleng-kaleng yang bernama Maher ini benar-benar menggeruduk rumahnya Nikita Mirzani? Faktanya tidak. Berarti bener dong kata Nyai ya, kalau si Maher Ustadz kaleng-kaleng ini hanya ngebacot, gede bacot ya. Ada pasal-pasal yang akan dikenakan kepada kau ya. Ingat itu, kau telah menghina perempuan seenak jidat. Dan si Maher ini juga dia katanya mau menyembelih anak-anak dari mantan istrinya karena dia merasa seolah dirinya itu menjadi Nabi Ibrahim. Wow. Jadi siapapun yang bersikap kasar kepada anak kecil itu adalah dajjal, iblis biadab. Maher, kau aja sama anak kecil kasar, suka memukul, berarti kau tuh biadab, manusia biadab. Ustadz kaleng-kaleng, gak usah kau ngaku-ngaku jadi ustadz, bikin malu mati sama aja kau. Yuk sama-sama kita revolusi akhlak. Yang kemarin sholatnya sudah bagus, yuk mulai hari ini sholatnya lebih bagus saudara. Yang kemarin ibadahnya sudah baik, yuk mulai hari ini saudara ibadahnya lebih makin ditingkatkan saudara. Insya yang kemarin masih suka maksiat, yuk mulai hari ini stop. Jangan lagi kita berbuat maksiat saudara. Percaya
Jadi kalau ada mengatakan Nabi belum tentu masuk surga, saudara ngawur tidak? Saya mau tanya semua, yakin gak Nabi masuk surga? Yakin gak? Yakin gak? Wajib yakin, saudara. Kita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab dengan sebutan tukang obat. Kepadamu, hei babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Twailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Itu ya, gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan, macet di mana-mana. Habib itu kang obat, ya, jangan diagung-agungkan. Nah, nanti banyak antek-anteknya nih mulai nih ya. Seorang IBHRS mampu membuat kolam-kolam babi ngepet kena tsunami. Takbir. Jadi Anda para munafikun akan tercengang melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya menyambut baik apa yang dikerjakan oleh saudara kita di FPI, bahwa FPI bisa menjadi perekat persatuan umat. Membedakan kita dari negeri lain bukan keberagamannya. Yang membedakan kita dari negeri lain adalah di tengah keberagaman hadir persatuan. Kata kuncinya adalah persatuan. Marhaban pemimpin FPI, Allah Allah disambut prajurit TNI, Allah Allah marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban Habib Rizik Shihab. Takbir, Allahu Akbar. Saya meminta perhatian dari institusi Polri agar tidak ragu-ragu untuk segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara Muhammad Rizik Shihab alias Habib Rizik. Kenapa? Pertama, karena sebagaimana kita ketahui bahwa saudara Rizik Shihab telah dilaporkan oleh berbagai pihak, baik kelompok maupun perseorangan. Difitnah menghina Pancasila, difitnah anti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi udah segudang fitnah yang ada. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong itu pinter-pinter dia kali. Habib keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan Bib. Bib, saya bilang pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI. Akhirnya toh nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong Firza, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini. Saya mah bayangin. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan. Kayak gitu. Saya bisa berteriak, teriak. Tentunya nanti ada beberapa saksi ahli yang nanti akan kita periksa kembali ya. Ada saksi bahasa, saksi pidana, saksi pornografi, dan saksi untuk melihat wajah ya. Apakah wajah itu memang sesuai dengan badan, apakah wajah itu sesuai ya, atau badan itu terlalu panjang tangannya atau kakinya dan sebagainya. Nanti ya. Saya belum lama kenal dengan Bu Firza. Di KMA ada chat, ada keturunan Rasulullah, nggak tahu yang keberapa lah urutannya karena Nyai nggak ngitung ya. Tapi gini loh, kalau memang kau keturunan Rasulullah, ya bisa aja kita bilang tes DNA, tapi yang sudah lah daripada ribet dan mengeluarkan biaya untuk itu. Walaupun kau mengatakan diri kau Habib, malu dong sama korban. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang kuda kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Oh, maklumlah mereka sirik. Nasib Ahok moncer jadi bos Pertamina. Lah, nasib junjungan mereka apes, turun kena kasus porno cat esek-esek. Kasus Ahok ini telah terang benderang sebuah penistaan agama yang tidak boleh dibiarkan. Dan saya sampaikan di sini, agama apapun di Indonesia tidak boleh dinistakan.
siapapun di Republik ini tidak boleh menistakan agama. Nah karena itu sekali lagi dan sekali lagi hukum harus ditegak. Menghina umat Islam, menghina ulama. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Rekan-rekan sekalian, sejak bulan Maret tahun 2020, wabah pandemi COVID-19 telah melanda dunia ini. Bahkan 215 negara yang kena. Dan sampai saat ini di seluruh dunia sudah kurang lebih 53 juta orang yang terinfeksi atau terkonfirmasi. Bahkan sudah 1,3 juta orang yang meninggal dunia akibat dari pandemi COVID-19 ini. Sampai tanggal 13 November kemarin, di Indonesia, di 34 provinsi dan 503 kabupaten kota se-Indonesia juga telah dilanda pandemi corona ini. Data yang ada, sampai kemarin sebanyak 457.735 orang yang terinfeksi. Kemudian yang meninggal sudah sebanyak 15.037 orang. Itu untuk di Indonesia. Polri senantiasa mengacu pada asas Salus Populi Suprema Lex Esto, yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Polri juga sejak Indonesia dilanda pandemi corona telah 2 kali mengeluarkan maklumat
yaitu maklumat pertama pada tanggal 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19. Lalu maklumat Kapolri yang kedua, yaitu tanggal 21 September 2020 tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan pilkada serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Oleh karena itu, saya menghimbau dalam suasana pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini, agar semua pihak mematuhi protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak aman dengan orang lain, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan massa. Hal tersebut harus kita lakukan bersama-sama demi keselamatan kita bersama dan untuk menyelamatkan satu dan semua orang yang ada di Indonesia ini. Terjadinya beberapa kerumunan massa tanpa protokol kesehatan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, seperti yang disampaikan oleh warga maupun beberapa organisasi masyarakat melalui berbagai media. Rekan-rekan sekalian, hanya dengan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, maka kita akan terhindar dari pandemi COVID-19. Demikianlah himbauan saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan kepada masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nyawa melayang sudah ribuan orang, anggaran terpakai sudah triliun rupiah. Rakyat kecil yang gak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Nggak ada karantina 14 hari. Aturan dipakai untuk rakyat kecil. Mana ini suara juru-juru COVID? Mana ketegasan kalian? Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Tolong bubarkan aksi yang perparah pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada para sahabat juang. Hari ini ada tamu tak diundang datang untuk mencoba membangunkan kita. Kami tidak nampak, tapi kami ada di mana-mana. Saya, Al-Fakir Gosali Timur, mewakili seluruh para cyber. Kepada Nikita Mirzani, kami ingatkan, kalau Anda tidak ingin dimulai, janganlah memulai. Kalau Anda tidak ingin dihina, janganlah menghina. Apa yang telah kau ucapkan harus kau pertanggungjawabkan. Kami tunggu 3x24 jam. Apabila tidak ada statement pernyataan maafmu, maka kami tidak akan tinggal diam. Untuk para seluruh hacker, untuk para seluruh tim cyber, MCA, Anonymous Asia Tenggara, saya menyerukan, cari akun Nikita Mirzani. Apa yang dia mulai akan kita perhitungkan di dunia maya. Dan saya menyerukan seluruh para sahabat juang maupun seluruh teman-teman MCA. Stop, jangan bully. Stop, jangan berdebat di medsos. Cukup kita cari di mana Nikita Mirzani. Kita akan buat suatu perhitungan sebagai pertanggungjawaban atas ucapan dia. Maka saya katakan, jangan menaikkan rating Nikita Mirzani dengan bulian Anda. Jangan naikkan rating popularitas Nikita Mirzani dengan Anda membuli dia di medsos. Stop. Saya menginstruksikan khususnya sekali lagi kepada para hacker, kepada tim cyber, kepada tim Anonymous Asia Tenggara. Kita cari akun Nikita Mirzani. Kita cari seluruh ID-nya.
kita akan perhitungkan untuk dia agar bertanggung jawab atas ucapannya. Nikita Mirzani. Itu penasaran ya, bener nggak sih si Ustadz kaleng-kaleng yang bernama Maher ini benar-benar menggeruduk rumahnya Nikita Mirzani? Faktanya tidak. Berarti bener dong kata Nyai ya, kalau si Maher Ustadz kaleng-kaleng ini hanya ngebacot, gede bacot ya. Manusia banyak ngomong ini ya, Ustadz kaleng-kaleng ini. Ternyata dia nggak punya nyali ngelawan Nikita Mirzani ya. Tapi ingat Maher, apapun yang kau katakan di media sosial tentang Nikita Mirzani itu ada pasal-pasal yang akan dikenakan kepada kau ya. Ingat itu, kau telah menghina perempuan seenak jidat kau. Nah, Nyai juga membaca di sebuah media online bahwa si Maher ini juga mempunyai sifat yang sangat biadab ya, sangat jahat sekali karena dia suka menyiksa anak kecil. Dia menyiksa anak dari istrinya, mantan istrinya yang bernama Susi Wiwiati ya. Anak itu ada yang bernama Ihsan umurnya 10 tahun, Sultan umur 6 tahun, dan Cantika umur 4 tahun. Nggak pantas kau Maher, kau bersikap kasar, apalagi kau mengatakan diri kau ustadz, ya kan? Tapi faktanya kau memang biadab. Dan si Maher ini juga dia katanya mau menyembelih anak-anak dari mantan istrinya. Karena dia merasa seolah dirinya itu menjadi Nabi Ibrahim. Wow. Jadi siapapun yang bersikap kasar kepada anak kecil itu adalah dajjal, iblis biadab. Jauh lebih baik Nikita Mirzani daripada kau Maher. Nikita Mirzani seorang ibu, sangat menyayangi anak-anaknya. Ya, mencintai anak-anaknya, dia merawat dengan baik anak-anaknya, membesarkan anaknya dengan baik, tidak pernah bersikap kasar kepada anak-anaknya. Walaupun Nikita Mirzani itu penuh dengan kontroversi, tapi dia sangat menyayangi anak-anak. Dia juga peduli dengan orang-orang susah. Tapi kau Maher, kau aja sama anak kecil kasar, suka memukul. Berarti kau tuh biadab, manusia biadab. Ustadz kaleng-kaleng, gak usah kau ngaku-ngaku jadi ustadz, bikin malu umat Islam aja kau. Kalau ada yang mengatakan, saudara, mentang-mentang orang tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, kemudian dia mengatakan kalau Nabi belum tentu dapat masuk surga, saudara. Ngawur, saudara. Seolah-olah Nabi sendiri belum dapat rahmat, Nabi sendiri masih menunggu rahmat. Ngawur, saudara. Bagaimana Nabi, saudara? Belum tentu masuk surga. Orang masuk surga karena rahmat Allah. Nabinya sendiri, saudara, Allah ciptakan sebagai rahmat, sehingga kita bisa pastikan Nabi kita pasti masuk surga, saudara. Takbir, sallu ala Nabi. Saya mau tanya semua, yakin gak Nabi masuk surga? Yakin gak? Yakin gak? Wajib yakin, saudara. Ini masalah usuluddin. Ini masalah pokok dasar ajaran agama. Siapa umat Nabi nggak yakin Nabi masuk surga, ragu Nabi masuk surga, murtad, keluar dari Islam, saudara. Hati-hati, hati-hati. Kita mesti menjaga akhlak kita kepada Nabi, adab kita kepada Nabi, termasuk jaga iman kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya semua di sini, Nabi pasti masuk surga tidak? Yakin? Percaya? Jadi kalau ada mengatakan Nabi belum tentu masuk surga, saudara ngawur tidak? Ngawur tidak? Ngawur tidak? Nggak usah diragukan lagi ya, kawan. Udah jangan ikut tuh ajaran-ajaran macam-macam yang mengatakan Nabi belum tentu masuk surga, belum tentu dapat rahmat, masih mengharapkan rahmat. Ya, semua mengharapkan rahmat. Nabi juga mengharapkan rahmat. Tapi kalau Nabi mengharap rahmat, bukan berarti Nabi belum dapat rahmat, saudara. Kalau kita mengharap rahmat, belum tentu dapat. Tapi kalau Nabi mengharap rahmat, sudah pasti Nabi sudah dapat sebelum beliau mengharap, saudara. Kenapa kita sholat? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita puasa Ramadan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita bayar zakat?
supaya akhlak kita mulia. Kenapa saudara? Kita tidak boleh berzina, tidak boleh menenggak minuman keras, tidak boleh berjudi, tidak boleh melakukan kemunkaran, supaya akhlak kita mulia. Omong kosong, orang ngaku akidah kuat, syariat tegak, kalau akhlaknya nggak ada, saudara. Omong kosong, orang ngaku akidahnya bagus, syariatnya ngakunya dijalankan dengan baik, tapi tidak punya akhlak. Omong kosong, saudara. Orang kalau akidahnya lurus, syariatnya tegak, akan melahirkan akhlak yang baik, yang mulia, yang bagus, yang terpuji. Kenapa? Sebab antara akidah, syariat, akhlak menjadi satu kesatuan. Nah maka itu saudara, kalau sebelum pulang ke Indonesia kemarin, saya menyerukan revolusi akhlak. Saya tidak melakukan sesuatu yang baru, tidak. Saya tidak membawa sesuatu yang baru, tidak saudara. Karena sesungguhnya Bapak revolusi dunia, pahlawan revolusi dunia, saudara, revolusi akhlak tidak lain dan tidak bukan adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita adalah Bapak revolusi akhlak sedunia, saudara. Dari dulu sampai hari ini beliau adalah pahlawan, pejuang revolusi akhlak. Yuk sama-sama kita revolusi akhlak. Yang kemarin sholatnya sudah bagus, yuk mulai hari ini sholatnya lebih bagus, saudara. Yang kemarin ibadahnya sudah baik, yuk mulai hari ini, saudara, ibadahnya lebih makin ditingkatkan, saudara. Insya yang kemarin masih suka maksiat, yuk mulai hari ini stop, jangan lagi kita berbuat maksiat, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Begitu saya mau tanya semua, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahir At-Tuwailibi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab dengan sebutan tukang obat. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama, apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan memusuhi orang-orang soleh. Kepadamu, hei babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Mahir At-Tuwailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan, macet di mana-mana, sampai Kak Fitri itu mau ke Makassar dia terlambat. Setahu gue, nama Habib itu adalah tukang obat. Habib itu kang obat, ya, jangan diagung-agungkan. Kan banyak tuh, ke Habib aja kang obat berarti itu. Begitu diagung-agungkan. Nabi Muhammad itu yang jelas nabi, baru ini manusia udah bikin ulah terus. Ntar bikin lagi demo apa 712 gitu atau 717. Menggila kalian ini semua ya, yang kayak begitu kalian agung-agungkan, yang baik kalian sia-siakan. Apalah negara ini, nggak ngerti lah gue. Nah nanti banyak antek-anteknya nih mulai nih ya. Makin kagum, salut dengan IBHRS, saudara. Seorang IBHRS mampu membuat kolam-kolam babi ngepet kena tsunami. Takbir! Bagaimana ya? Ya begitulah. Jadi Anda para munafikun akan tercengang melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala telah ditampakkan, dan juga ini merupakan karomah daripada imam besar HRS. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan selalu kemenangan, kemudahan dalam langkah perjuangan beliau. Siapapun yang memusuhinya, laumata laim, demi Allah kita tidak akan pernah mundur setapak pun untuk memperjuangkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan Corona ke Indonesia, sudah. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.
Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Anda menggunakan copy trading untuk menduplikasi aktivitas trading saya. Jika saya profit, maka kamu akan otomatis profit. Mau profit seperti saya? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.